Baik, perkenalkan, nama saya Meldi Marcelus, Prodi Biologi, Angkatan 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, saya dari Prodi Biologi Angkatan 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hewan tersius dengan tujuan untuk mengenal lebih dekat tentang hewan tersius, mengetahui aspek biologis dan ekologis yang terkait dengan lahan basah dan meliputi morfologi, tingkah laku, serta habitatnya, menjelaskan bagaimana pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia pada hewan tersebut, mengetahui apa saja hal yang perlu atau harus kita ketahui tentang hewan tersius, dan menjelaskan apa ancaman yang akan dihadapi dari pemanfaatan hewan tersius, serta apa upaya atau saran yang perlu dilakukan agar hewan tersebut tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara baik dan benar oleh manusia. Pembahasan. Hewan tersius adalah primata kecil yang sering disebut sebagai monyet terkecil di dunia. Spesies primata ini ditemukan menghuni hutan yang tumbuh dengan baik di sejumlah pulau di Asia Tenggara. Meskipun satwa ini bukan monyet, hewan nokturnal ini tergolong predator yang memiliki kemampuan khusus dalam hal mencengkram dan melompat. Hewan ini merupakan salah satu primata primitif dari golongan Hyloprohini. Tersius dapat diklasifikasi sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT. Saya akan melanjutkan membaca morfologi. Morfologinya adalah hewan ini umumnya memiliki ukuran tubuh 9,4 sampai 14 cm dengan panjang ekor 20 sampai 26 cm yang lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Dengan berat tubuh tersius dewasa 104 sampai 150 gram. Hewan tersius memiliki berbagai macam jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Kita dapat membedakan jenisnya melalui ciri-ciri seperti panjang ekornya dan warna mereka, dari abu-abu hingga abu-abu gelap. Tersius juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Setelah melewati masa kehamilan selama 6 bulan, kemudian tersius melahirkan seekor anak. Tersius mudah lahir, berbulu dan dengan mata berbuka, serta mampu memanjat dalam waktu sehari setelah kelahiran. Sedangkan habitatnya adalah tersius ditemukan mulai dari hutan pantai sampai ketinggian 250 meter dpl. Tersius dapat hidup pada ketinggian yang bervariasi tergantung pada jenisnya, yaitu mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 2.200 meter dpl, baik pada Tersius bancanus maupun Tersius Sulawesi. Pada penelitian sebelumnya di Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah, tersius ditemukan pada ketinggian berkisar antara 10 sampai 150 meter dpl. Faktor-faktor yang mempengaruhi hewan tersius adalah faktor dari luar atau eksternal dan faktor dari dalam atau internal. Yang terdapat dalam faktor luar adalah lingkungan, iklim, predator, dan makanan. Sedangkan faktor dari dalam yaitu sifat genetik dan hormon. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, pemanfaatan hewan tersius oleh manusia. Nah, bagaimana cara pemanfaatannya? Yaitu dapat dijadikan penelitian ekologi dan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dari riset yang dilakukan di laboratorium. Nah, bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, tarsius yang hidup di wilayah perkebunan memiliki manfaat, yaitu membantu para petani untuk memangsa serangga yang menjadi hama di lahan perkebunan tersebut. Poin yang kedua, hal penting yang harus diketahui tentang hewan tarsius. Nah, perlu kita ketahui, masyarakat sering menamai hewan ini dengan nama seperti binatang hantu atau kera hantu.
Mengapa demikian? Ya, kita tahu kan bahwa hewan tarsius adalah hewan nokturnal. Apa itu nokturnal? Yaitu hewan yang beraktivitas pada malam hari dan tidur pada siang hari. Contohnya kelelawar. Hewan ini kecil, memiliki tubuh berwarna coklat kemerahan dengan warna kulit kelabu tergantung dari jenisnya. Tarsius memiliki mata yang besar dengan telinga menghadap ke depan serta bentuk yang lebar. Nah, perlu kita ketahui, nama tarsius diambil karena ciri fisik tubuh mereka yang istimewa, yaitu tulang tarsal yang memanjang yang membentuk pergelangan kaki mereka sehingga mereka dapat melompat sejauh 3 meter, hampir 10 kaki dari tanah, dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Tarsius memiliki ekor yang panjang yang tidak berbulu kecuali pada bagian ujungnya. Setiap tangan dan kakinya memiliki 5 jari yang panjang. Jari-jari ini memiliki kuku kecuali jari kedua dan ketiga yang memiliki cakar. Tarsius menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Hewan ini menandai daerah kekuasaannya dengan menggunakan urinnya sendiri. Nah, poin yang ketiga, dampak pemanfaatan hewan tarsius. Nah, dampak dari pemanfaatan tarsius yang berlebihan mengakibatkan hewan ini terancam punah. Apa saja pemanfaatan itu? Seperti penangkapan liar untuk diteliti lebih lanjut. Yang kedua, itu hewan ini terancam punah diakibatkan oleh pemburuan liar yang sengaja menembak mati hewan ini karena beranggapan hewan tarsius yang menyebabkan perkebunan mereka rusak. Padahal sebaliknya, hewan tarsius memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekologi karena mereka memakan serangga yang merupakan hama bagi para petani. Poin yang keempat, saran untuk upaya pelestarian tarsius. Nah, saran dari saya upaya pelestarian tarsius adalah yang pertama, memberikan pendidikan dan sosialisasi terhadap publik untuk mengatasi kesalahpahaman bahwa tarsius adalah hama. Yang kedua, melakukan konservasi. Yang ketiga, melestarikannya dengan cara membangun kembali kawasan hutan yang menjadi habitat spesies hewan langka itu untuk hidup dan berkembang biak. Nah, sudah masuk ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Dapat kami simpulkan bahwa tarsius adalah primata terkecil di dunia dengan kemampuan khusus dalam mencengkram dan melompat. Binatang ini dapat ditemukan di beberapa pulau di Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, serta juga pada negara seperti Filipina. Tarsius dapat ditemukan mulai dari hutan pantai sampai ketinggian 250 meter dari permukaan laut. Hewan ini hidup pada ketinggian yang bervariasi tergantung pada jenisnya, yaitu mulai dari daratan rendah sampai ketinggian 2.200 meter dari permukaan laut. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton video presentasi kami. Bila ada pertanyaan, ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa lagi.